Shin Tae-yong mulai puji performa Shane Patinama, posisi Pratama Arhan bakal tergeser. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pujian untuk penampilan Shane Patinama. Pratama Arhan pun wajib bekerja keras jika tak ingin posisinya tergeser. Shane Patinama menunjukkan performa yang cukup bagus meski tidak cetak gol saat Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia membantu skuad Garuda menang dengan skor 6-0. Shane Patinama turun sebagai pengganti di laga ini. Ia masuk pada menit ke-73 menggantikan Pratama Arhan. Penampilan pemain Viking FK itu kini dinilai cukup bagus daripada saat debut melawan Argentina. Ketika itu, Shane tampil sebagai starter, namun tidak memuaskan hingga diganti oleh Pratama Arhan di babak kedua. Kini, adaptasi Shane Patinama dianggap Shin Tae-yong cukup bagus. Juru formasi asal Korea Selatan itu mengatakan ada saatnya pemain bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya, begitu juga sebaliknya. Memang dari para wartawan pastinya akan membicarakan apa yang terlihat, tetapi saya sebagai pelatih kepala tidak hanya melihat sekali pemain seperti apa, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga. Karena setiap pertandingan kan pasti tidak 100%, kadang bisa bermain baik, kadang tidak. Kalau kali ini tidak baik, mungkin selanjutnya bisa baik. Shane memang saat lawan Argentina kurang baik performanya, ada cedera sedikit di betis. Tetapi kita lihat Shane pun baik dan dia ingin sekali untuk bermain dan akhirnya dimainkan, ucapnya. Situasi ini tentu membuat Pratama Arhan harus waspada. Jika tidak terus berkembang, posisi pemain Tokyo Verdy itu bisa tergantikan. Untuk kali ini, dia memang sudah adaptasi waktu dan cuaca juga. Serta saya sengaja memberikan latihan supaya tidak terlalu lelah, sehingga bisa bermain dengan baik, pungkasnya. Timnas Indonesia akan kembali melawan Brunei Darussalam pada 17 Oktober 2023. Bukan tidak mungkin, di laga itu, Shin Tae-yong lebih memilih memainkan Shane Patinama ketimbang Pratama Arhan sebagai starter. Kapan sih pemain keturunan Jay Itzes bisa bergabung dengan Timnas Indonesia? Sebab, pemain asal klub Venezia itu sedang menjalani proses naturalisasi usai menyambangi Indonesia beberapa waktu lalu. Ya, Itzes ke Indonesia untuk bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam unggahannya, sang ketua menyertakan kata sambutan atas kedatangan pemain berdarah Belanda itu. Jay Itzes merupakan seorang pemain sepak bola profesional kelahiran Mierlo, Belanda. Ia besar di negara tersebut dan sekarang sedang berkarir bersama Venezia di Serie B Italia, kasta kedua Liga Italia. Lantas, kapan Itzes bergabung dengan Timnas Indonesia? Sampai saat ini belum ada update terkini mengenai lanjutan proses naturalisasi pemain kelahiran 2 Juni 2000 itu. Namun, yang pasti Itzes sudah dipastikan akan menjadi salah satu pemain naturalisasi terbaru untuk Timnas Indonesia. Proses naturalisasi yang akan dilaluinya pun masih cukup panjang. Berkas naturalisasinya saat ini dalam tahap masuk Kemenkumham RI. Masih ada beberapa tahap lagi seperti pengesahan oleh DPR RI, kemudian penerbitan keputusan Presiden oleh Joko Widodo, dan terakhir pengambilan sumpah. Itzes tentu berharap impiannya bermain dengan Timnas Indonesia dapat terwujud dalam waktu dekat. Apalagi, ia diproyeksikan untuk membela skuad Garuda di Piala Asia 2023 pada Januari-Februari mendatang. Piala Asia 2023 akan dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Proses naturalisasi Itzes diharapkan bisa kelar sebelum pendaftaran skuad untuk Piala Asia. Itu tadi jawaban kapan Jay Itzes bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Yang pasti, masih ada waktu dari Oktober hingga Desember 2023 untuk merampungkan proses tersebut. PSSI tambah pemain naturalisasi untuk Timnas, Bung Toel pertanyakan nasib pemain lokal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah mengumumkan Jay Itzes sebagai pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Langkah ini langsung dapat kritikan dari pakar sepak bola, Bung Toel.
Bung Toel menyoroti PSSI yang membangun timnas Indonesia diisi banyak pemain naturalisasi. Dari sana ia mempertanyakan hasil kompetisi dan pembinaan lokal. Menurut Bung Toel, ada yang salah dengan sistem pembinaan hingga kompetisi Liga 1 sehingga PSSI lebih banyak melakukan naturalisasi, dikutip dari bandungsuara.com. Kritikan tersebut disampaikan Bung Toel dalam sebuah acara di kanal YouTube yang sedang membahas langkah PSSI memperkuat timnas Indonesia dengan melakukan naturalisasi pemain. Jika jumlah pemain naturalisasi yang mengisi timnas Indonesia sebanyak 15-30%, Bung Toel memandang ada yang salah mengenai pembangunan sepak bola nasional. Gini, dalam konteks sepak bola development harus jalan, kompetisi harus jalan, harus menghasilkan sesuatu, jelas Bung Toel, dikutip kanal YouTube Sport TV Indonesia, 7 September 2023. Tapi kalau isinya katakanlah 15-23%, itu naturalisasi, maka dalam konteks sepak bola federasi pertanyaan besar, lu ngapain aja? Kompetisi lu ngasilin apa? Lanjutnya. Meski menyoroti PSSI soal pembinaan dan kompetisi sepak bola nasional, Bung Toel tidak menyalahkan adanya pemain naturalisasi. Ia tetap mendukung adanya langkah naturalisasi pemain untuk menambah kekuatan timnas Indonesia yang dirasa kurang. Tapi kalau 30% dari 11 pemain yang man itu 3, itu masih masuk untuk memboosting kemampuan, pungkas Bung Toel. PSSI bakal tambah pemain naturalisasi, demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir menegaskan pihaknya memiliki ambisi melihat tim nasional, Timnas, Indonesia main di Piala Dunia 2026. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, berbagai cara akan dilakukan PSSI, termasuk memperkuat tim dengan cara instan, yakni menaturalisasi para pemain keturunan. Ya, PSSI masih terus berburu pemain keturunan yang layak untuk dinaturalisasi. Sehingga, Jay Itzes rupanya bukan pemain naturalisasi terakhir yang akan menghuni skuad timnas Indonesia. Terkini, pemain Swansea City, Nathan Choeon menjadi pemain yang digadang-gadang menjadi amunisi anyar tim Merah Putih. Nathan bahkan sudah hadir di Indonesia dan bertemu jajaran tokoh penting, dari mulai Presiden Republik Indonesia, RI, Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI Dito Aryo Tejo dan Erick selaku pimpinan tertinggi Federasi Sepak Bola Tanah Air. Usai laga, Erick membeberkan terkait penyebab PSSI terus menambah pemain naturalisasi. Keputusan untuk terus menambah pemain dinilai menjadi langkah tepat bagi timnas Indonesia yang tengah merajut asa lolos ke Piala Dunia 2026, terlebih kuota peserta ajang 4 tahunan itu dipastikan bertambah. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erick kepada awak media. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5, siapa yang enggak pengen, tambahnya. Sang pelatih, Shin Tae-yong sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa tim pelatih timnas Indonesia juga akan terus berburu pemain keturunan. Pelatih asal Korea Selatan itu yakin para pemain keturunan yang kebanyakan berkarier di Eropa bisa membuahkan prestasi bagi tim Merah Putih, terutama dalam hal gelar juara.